Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat mekanisme sliding untuk sliding table saw. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, pada project kali ini kita akan membuat sebuah panel saw. Kali ini saya akan bikin panel saw-nya itu panjangnya sliding itu sekitar 130 cm. Jadi harapan saya untuk papan yang utuh yang lebarnya 122 itu saya bisa belah tengah langsung. Tapi secara cross cut ya, bukan secara rip cut. Nah kali ini saya akan belajar untuk pertama kali membuatnya. Jadi ukurannya itu tidak terlalu panjang dulu, hanya separuhnya plywood ya, hanya bisa cross cut. Tapi nanti kalau untuk pemotongan rip cut kecil-kecil yang di bawah 122 harusnya bisa, harapan saya seperti itu. Nah kali ini saya akan menggunakan table saw-nya itu yang dari Bosch GTS 10J ya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan table saw yang teman-teman punya. Bedanya nanti hanya dudukan table saw-nya ke body cabinet. Kalau yang hari ini kita akan bikin untuk yang slidingnya dulu. Next untuk part keduanya kita akan bikin yang untuk box atau body atau meja table saw-nya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja si sliding ini ke mejanya sesuai dengan ratanya si table saw tersebut. Nah sebelum masuk ke penjelasan tentang asdratnya, asnya, berapa mili, bearingnya, baut dan sebagainya, saya ingin kenalin dulu papan yang akan kita pakai untuk membuat sliding panel saw kali ini. Sebetulnya saya sudah lama banget punya desainnya, sudah lama banget pengen bikin, tapi karena belum ada yang support untuk material plywoodnya, saya belum bikin-bikin. Nah, terima kasih banget buat Depo Tropika karena sudah kirimin Toyo panel buat ABS, sehingga teman-teman bisa lihat nih proses pembuatan slidingnya menggunakan papan Toyo panel yang dijual oleh Depo Tropika. Oke Sobat ABS, Toyo panel film face plywood adalah plywood yang diimpregnasi dengan phenolic film pada kedua sisinya. Proses impregnasi ini membuat film terintegrasi dengan plywood, memberikan perlindungan ekstra dari kelembaban dan bahan kimia. Toyo panel film face plywood sangat cocok untuk proyek konstruksi besar seperti cetakan beton atau formwork atau kebutuhan industri lainnya yang memerlukan material kuat dan tahan lama. Berbeda dengan plywood biasa, Toyo panel film face plywood terbuat dari 100% kayu keras Kalimantan yang dirancang untuk menghasilkan hasil akhir yang lebih halus dan presisi serta bertahan dalam kondisi lingkungan yang keras tanpa mengalami kerusakan. Nah, untuk Toyo panel ini, phenolic filmnya itu menyatu ya dengan plywood melalui proses impregnasi, memberikan daya tahan yang tinggi terhadap kelembaban dan bahan kimia. Kemudian tidak menyerap air, cocok untuk aplikasi cetakan beton dan sebagainya yang membutuhkan ketahanan tekanan tinggi dan bisa digunakan berkali-kali dengan hasil yang tetap sempurna, sangat efisien untuk proyek konstruksi. Permukaannya bebas cacat, plywood tanpa celah atau gap free, memastikan hasil akhir yang halus dan siap digunakan tanpa perlu banyak finishing. Toyo panel ini juga penggunaannya bisa berulang atau reusable ya teman-teman ya. Bisa digunakan hingga berkali-kali tanpa kehilangan performa, menjadikannya pilihan yang sangat ekonomis untuk proyek jangka panjang. Ketahanannya terhadap goresan dan tekanan memastikan keandalan penggunaan kembali. Toyo panel film face plywood juga memiliki banyak aplikasi lainnya, diantaranya untuk industri perkapalan, untuk industri pabrik, industri otomotif, kandang hewan, dan juga fasilitas olahraga. Selain itu juga bisa dipakai untuk membuat kabinet ataupun membuat table saw seperti yang saya kerjakan pada project kali ini. Nah, Toyo panel ini dijual oleh Depo Tropika. Kalian bisa cek di Tokopedia ya teman-teman, bisa cek link di deskripsi di bawah video ini. Dan mereka sudah punya cabang yang ada di Bekasi, kemudian cabang di Semarang, dan juga cabang di Bali. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia Timur bisa lebih dekat ke Bali, yang di Jawa bisa dari Semarang, atau teman-teman yang ada di Indonesia Barat, Sumatera, dan sekitarnya bisa ambil dari Bekasi biar ongkos kirimnya lebih efisien. Nah, oke Sobat ABS, jadi saya merasa cocok banget nih menggunakan Toyo panel untuk proses pembuatan sliding panel saw ini. Oke, sekarang untuk asnya, saya menggunakan as besi yang bulat seperti ini panjangnya kan 130 ya teman-teman. Dan ini diameternya, saya ambil diameter yang 10 mili atau 1 cm, ada 4 biji. Kemudian asdrat, ini yang ukurannya 10 mili atau 1 cm juga. Kemudian beberapa macam baut ya, baut ukuran 5,8 atau 6. Dan bearing juga yang ukurannya sama ya, 6 mili juga untuk dalamnya. Nah, kemudian juga ada murnya yang sesuai dengan si baut ini yang 6 mili. Lalu ada ring juga. Dan juga ada mur yang besar yang seperti ini. Untuk bautnya ini juga baut yang sama untuk yang besi asdrat 1 cm tadi ya, atau 10 mili tadi. Seperti ini, bisa masuk ke sini. Nanti ini memang jodohnya. Kemudian
untuk bearingnya saya akan menggunakan bearing ASB seperti ini. Teman-teman bisa gunakan merek apa saja ya. Ini ASB. Untuk diameternya yang akan saya gunakan tentunya yang sesuai dengan ini tadi ya, asdrat yang 10 mili tadi. Nah, ini di 9,9. Jadi dia harusnya masuk ke dalam sini. Nah, seperti itu. Nanti dikunci menggunakan mur yang ini tadi yang pas, sehingga nanti dia bisa saling diikat kanan kirinya. Nah, untuk desainnya ini sudah saya bikinin juga ya teman-teman ya. Ini yang full, jadi sliding dan juga kabinet untuk table saw-nya. Nah, yang akan kita bikin kan untuk slidingnya doang. Jadi ini udah lengkap banget ya, assembly-nya seperti apa, ini part-partnya, lalu ada bagian bawahnya, topnya seperti apa, kemudian sliding atas, sliding bawah, kemudian slider penggeraknya seperti apa, semua udah lengkap banget di sini. Teman-teman bisa download ini, nanti akan saya posting di marketplace ya, teman-teman bisa beli, murah aja kok. Oke Sobat ABS, yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya. Oke Sobat ABS, pertama-tama yang saya lakukan adalah saya potong menjadi dua bagian terlebih dahulu untuk papan Toyo panel ini menggunakan circular saw, supaya lebih mudah saya potong di table saw. Nah ini saya bikin untuk bagian atas dan bawah yang akan kita pasangin rail slidingnya yang as 10 mili tadi ya. Jadi ini pertama-tama kita bikin lebarnya itu sama dulu ya teman-teman ya. Kalau panjangnya 130 lebih, saya lebih 2 sentian tadi. Nanti kita trim sesuai dengan ukuran. Nah setelah itu akan saya bikin coakan bentuk V. Ini nanti untuk menaruh si as yang 10 mili tadi dengan cara memiringkan pisau di table saw 45 derajat. Nah, cara seperti ini tuh bisa kalian lakukan lebih mudah menurut saya kalau menggunakan mesin trimmer lalu menggunakan mata yang V 45 derajat kayak gitu. Jadi satu kali proses aja udah selesai. Tapi ini saya lakukan di table saw dengan cara memiringkan pisau 45 derajat lalu kita potong berulang-ulang sehingga nanti proses terbentuknya coakan V itu bisa kita dapatkan dengan proses ini ya. Tapi kalau kalian mau gampang pakai aja trimmer dengan mata V. Nah setelah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Fungsi coakan itu adalah untuk menaruh si as-as yang akan kita pakai nantinya. Nah tadi itu asnya hanya diem saja, tidak saya lem. Saya merekomendasikan teman-teman untuk dilem aja, pakai lem epoksi gitu. Tapi saya tidak pakai lem epoksi, saya langsung bikinkan stopper seperti ini yang sekaligus untuk nahan dengan cara dibikinkan coakan juga di papannya, lalu nanti kita sekrup. Nah usahakan coakannya itu tidak terlalu dalam ya, bahkan menyisakan 1-2 mili gitu, sehingga pada saat kita tekan pakai sekrup seperti ini, dia bisa neken si asnya ke media coakan papan yang sudah kita bikin tadi. Oke Sobat ABS, tahap pertama ini udah selesai ya. Jadi kita udah masang asnya yang 1 sentian tadi itu ke papan. Ini nanti untuk bawah dan juga atas, jadi saling tumpuk menumpuk. Nah cuman yang bagian bawah itu akan saya kurangi kurang lebih ya 0,5 sentian ya. Jadi total nanti yang bawah lebih kecil sekitar 6-10 mili ya. Kurang lebih seperti itu. Yang penting yang bawah itu harus lebih pendek, harus lebih kecil daripada yang atasnya. Kalau panjangnya sama 130-an. Tadi kan udah kita pasang, terus kita kunci pakai ini ya. Dan ini saya nggak pakai lem sama sekali. Kita coba dulu aja, nanti kalau misalkan kurang nyaman baru kita ulangi pakai lem. Sementara nggak usah pakai lem dulu. Nah nanti seperti ini dia. Nah setelah itu nanti di pertengahannya, ini nanti akan kita bikin bearing 2 depan belakang. Jadi ada mekanikal yang bisa bikin 2 part ini menjadi 1 sehingga bisa mulus untuk slidingnya. Sekarang kita kecilin dulu salah satunya ini ya di table saw lagi. Nah oke Sobat ABS, jadi tadi udah saya jelasin ya. Jadi untuk satu papan yang di bawah itu akan saya kecilin kurang lebih 3 milian kanan kiri. Jadi nanti bisa lebih kecil gitu ukurannya. Nah ini akan kita bikin sliding chartnya atau sliding cardnya ini menggunakan kayu jati Belanda saya bikinnya. Kemudian saya bor aja di tengah-tengah menggunakan mata bor 10 mili sesuai dengan asdrat yang akan kita pakai. Nah setelah itu baru kita potong untuk asdratnya. Asdrat ini saya potong panjangnya sesuai dengan beberapa mur ataupun bearing-bearing yang akan saya tanam plus lebarnya si kayu jati Belanda tadi. Jadi teman-teman nanti ukur sendiri aja kebutuhannya berapa. Nah kurang lebih seperti ini ya cara pasangnya. Itu mur terlebih dahulu kita pasangkan, lalu asdratnya kita masukkan dan kita pakai mur lagi. Nah usahakan kanan kirinya itu seimbang. Lalu 2 mur itu kita kencangkan. Nah setelah itu kita pasang mur kembali, lalu kita pasang bearing. Dan ini berlaku untuk ke 4 kaki ya. Jadi depan dan belakang itu
Totalnya ada 4 bearing. Setelah bearing pertama kita kasih lagi mur dan kasih bearing lagi. Lalu terakhir dikunci lagi dengan mur seperti ini. Nah ini sudah selesai, tinggal kita atur aja, kita adjust supaya benar-benar rata antara roda kanan dan roda kiri itu jaraknya kurang lebih sama. Yang paling penting adalah pada saat kita taruh seperti ini, itu semua bearing, keempat bearingnya atau ke-8 bearingnya itu berputar ketika kita dorong ya teman-teman ya. Kalau tidak berputar semuanya mungkin ukurannya kurang tepat, jadi harus di-adjust di sini. Ini perlu skill, perlu kesabaran juga. Nah kalau udah jadi hasilnya kayak tadi tuh, smooth banget. Nah setelah itu untuk bagian sliding atas dan bawah itu harus kita bikinkan sayap kanan kirinya yang nanti kita kasih bearing juga ya. Nah oke Sobat ABS, ini kan sudah jadi untuk bagian sliding atas yang ini ya, yang ada railnya ini. Dan sliding yang bawah, jadi dia hadap-hadapan gitu. Nah, ini kalau misalkan tidak dikasih yang samping kanan dan kiri ini, itu nanti dia kalau di sliding ke samping akan jatuh. Makanya kita harus bikin ya, yang ini ya, yang ada slidingnya ini. Nih, papan yang ini yang ada slidingnya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk ukurannya, saya bikin ukuran ini 10 cm kali panjangnya 130. Dan di bagian samping itu kita kasih bearing-bearing kayak gini. Nah, ini kebetulan saya sudah bikin yang satu part. Yang sebelah sini sudah saya bikin ya, sisi sebelah sini, yang sana belum. Nah, jadi udah saya pasang juga bearing-bearingnya di sini ada 4 biji. Sekarang untuk memasang yang kanan akan saya tunjukin ke teman-teman. Nah, posisi pada saat dia sudah dipasang seperti ini, kemudian kita udah potong papannya yang dibutuhkan 10 kali 130. Ini lebarnya yang penting lebih panjang ke bawah ya daripada yang ini. Lalu kita taruh aja seperti ini dan kita kasih tanda. Nah, ini kita kasih tanda di sini misalnya. Kemudian kita siapkan juga untuk si bearing dan juga baut-bautnya tadi ya. Nah, ini bearing ini saya maunya dia itu ada di garis ini tapi mungkin sekitar 1 mili aja, lebih turun sedikit ke bawah. Gitu ya. Jadi, misalkan garisnya itu ada di sini. Maka saya pengen dia turun sedikit aja sekitar 1 mili. Nanti kita kasih tanda lalu kita bor di 4 titik ya. Oke, setelah kita dapat titik ini dari mata bor kayu ini ya. Ini kita akan ambil ukurannya menggunakan skate mat gini. Lalu saya akan copy garisnya ke sini di 4 ukuran ya. Kemudian ke sini dan terakhir di sini. Nah, untuk ukuran lebih detail teman-teman bisa lihat nanti di plans atau desain yang sudah kita bikin. Oke teman-teman, kalian bisa bor menggunakan bor duduknya supaya lebih presisi. Tapi lebih bagusnya sebetulnya lubang ini bukan cuma 1 titik bor ya, tapi memanjang ke atas bawah supaya bisa di-adjust naik turun nanti untuk bearingnya. Oke, sekarang saya sudah punya 4 lubang di titik yang sama, dari bawah ke atas ini jaraknya sama. Tapi teman-teman kalau misalkan mau lebih bagus, sebetulnya ini harusnya dibikin agak memanjang gitu ya. Jadi nanti si baut itu bisa disetting naik turun sesuai dengan kebutuhannya, mau ngepres dengan gigitan yang ada di bawahnya sliding. Tapi ini tadi saya ukur seperti itu, ternyata yang pertama saya bikin itu udah oke, jadi akan saya bikin dengan metode yang sama. Pertama-tama kita pasang dulu ring di sini. Kita pasang di sini. Kemudian kita kasih ring dan dimurkan ya, dikencengin. Oke, kita pasang bearing dan juga untuk mur terakhir. Lalu kita kencengin. Nah oke Sobat ABS, setelah jadi tinggal kita pasang aja di bagian sampingnya untuk sliding yang atas ya. Jadi nanti dia ngikatnya ke bagian sliding yang di atas. Setelah itu dipaku tembak lalu disekrup yang banyak karena memang butuh kekuatan di sini. Dan pastikan di countersink supaya tidak pecah papannya pada saat disekrup. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita coba pasangkan ke bagian sini lagi. Nah teman-teman, untuk bagian pengikat as tadi itu sekalian bisa berfungsi sebagai stopper ya, supaya sliding atas dan bawah ini tidak bisa lepas ketika nanti sudah dipasangkan. Tapi karena bearing-bearing di samping tadi itu saya press tidak bisa naik turun, jadi saya perlu lepas dulu untuk bagian atas yang ada slidingnya itu. Stoppernya saya lepas lalu saya pasangkan keduanya jadi satu, baru kita pasang kembali untuk stoppernya.
Oke, selanjutnya saya akan bikin rangka bagian bawah ya, supaya bisa memperkuat sliding yang bagian bawah sekaligus sebagai dudukan. Dan ini ukurannya ya terserah teman-teman aja ya, yang penting tidak terlalu lebar banget dan tidak terlalu sempit. Nah, untuk rangkanya tinggal kita bikinkan model seperti ini. Jadi kayak sepatu gitu, kalau kita mau bikin kabinet seperti lemari, kita bikinkan sepatu bagian bawahnya. Nah, base ini nanti fungsinya untuk supaya sliding atas dan sliding bawah itu dia bisa tetap stabil dan tidak molet di kemudian hari ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya lepas kembali tuh untuk sliding atas dan bawahnya. Nah, ini saya pasangkan di sliding bawahnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Tadi tuh saya sengaja kasih lem G terlebih dahulu supaya saya bisa balik dan bisa disekrup dari atas, biar lebih presisi lagi. Nah, setelah itu kita coba pasangkan kembali ya. Ingat selalu pada saat saya mau lepas atau memasang yang atas dan ke bawah itu, untuk stoppernya saya buka tuh yang bagian ujung. Nanti kalau udah selesai kita pasang kembali. Oke, setelah jadi hasilnya udah nggak tumpah lagi ya, udah nggak jatuh lagi ketika kita dorong ke depan maupun ke belakang karena sudah ada bearing di kanan dan kiri sayapnya tadi yang memegangin. Nah, ini di sini saya akan bikin topnya. Top paling atas ini seharusnya kita pasang T-slot yang kita beli dari Almini ataupun beli yang pabrikan, tapi saya percayakan dengan Toyo panel ini, jadi saya buat coakan seperti itu ya. Saya bikin T-slotnya bener-bener hanya dari papan ini, tidak beli T-slot Almini pabrikan lagi. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini karena papannya kuat banget, pakai kayu solid, jadi saya oke-oke aja nih di klem menggunakan C-klem kayak gitu. Mantap ya, nggak ada kendala. Jadi bisa teman-teman pakai Toyo panel ini untuk bikin slot T seperti ini. Nah, tadi di atas sudah kita bikin, di samping juga harus kita bikin lagi satu. Jadi T slotnya ada dua di permukaan atas dan di permukaan samping. Kalau yang di atas tadi untuk naruh klem, kalau di samping untuk naruh arm extension table-nya nanti. Oke Sobat ABS, untuk proses pembuatan sliding ini sudah hampir selesai untuk part satunya. Ini terakhir sudah kita pasang untuk topnya yang sudah ada miter slotnya. Kita bikin sendiri jadi tanpa tambahan hardware sama sekali ya teman-teman, lebih irit. Jadi si papan Toyo panel ini kita bikin slot dengan cara manual, dipotong di table saw sehingga bisa dipasangin T-slot gitu ya. Dan di samping juga, nah yang di samping ini nanti fungsinya adalah untuk menghubungkan meja tambahan di samping. Nanti kan meja tambahan itu akan dihubungkan ke arm yang di bawah supportnya dan dia koneknya ke sini. Jadi bisa maju mundur juga. Nah terakhir sekarang, supaya nanti ini bisa dipakai di table saw pada umumnya, ini kita akan kasih base bawah yang bisa di leveling naik turun. Nah ini pertama kita balik dulu ya untuk bagian bawahnya. Oke, dan ini papannya sudah saya potong, lalu saya kasih lubang-lubang bor. Ini kurang lebih jaraknya dari center ke sini 27, ke sini 27. Karena harapannya kalau misalkan kabinet table saw nanti itu 60 cm, ini masih bisa duduk di table saw tersebut. Jadi as tengahnya kita garis 27, kita garis 27, dan saya udah siapin as drat seperti ini M10. Ini 1 cm ya teman-teman ya. Seperti ini udah kita siapin, kita tambahkan ring. Kita pasang dari bawah seperti ini. Dan atasnya juga. Oke Sobat ABS, jadi ini adalah part terakhir yang kita bikin dalam proses pembuatan sliding kali ini ya. Karena dengan adanya kaki-kaki yang bisa di-adjust seperti ini, kita jadinya bisa memastikan ukurannya itu sejajar dengan top table-nya table saw nanti. Dan miring ke kanan kirinya juga nanti kita bisa atur melalui meja dudukan rangkanya. Dan ini dia hasilnya. Oke Sobat ABS, saya puas banget dengan hasilnya dan ini sudah jadi ya teman-teman ya untuk langkah pertama atau step 1 membuat slidingnya doang.
Nah, kemudian next video kita akan membuat boxnya untuk kabinet saw. Jadi untuk kabinetnya table saw ini yang saya akan pakai. Kemudian sliding ini akan kita taruh di table saw yang sudah ada boxnya tersebut. Selanjutnya kita akan bikinkan arm untuk support supaya bisa memotong lebih lebar ke samping dan tidak jatuh nantinya. Nah, overall ini udah oke banget, sukses untuk tahap pertamanya. Saya menggunakan papan dari Toyo Panel yang sudah ada film face-nya di dua permukaan. Jadi ini adalah film face plywood dari Toyo Panel yang dijual oleh Depo Tropika. Tidak meresap kelembaban, udara ataupun air sehingga permukaannya jauh lebih stabil. Kemudian Toyo Panel ini cocok banget dipakai untuk konstruksi bangunan, untuk dak ngecor, kemudian untuk kandang hewan, untuk perkapalan dan sebagainya. Ini banyak sekali fungsinya untuk kabinet-kabinet, bahkan untuk table saw seperti yang kita bikin pada project kali ini itu juga bisa banget Sobat ABS. Oke, jangan lupa teman-teman cek link di deskripsi di bawah video ini, ada tokonya Depo Tropika kalau kalian pengen cari Toyo Panel seperti yang saya gunakan pada video kali ini. Terakhir jangan lupa follow juga Instagramnya Depo Tropika di sebelah sini. Di sana banyak banget ya update tentang info-info terbaru plywood ataupun material-material papan yang mereka produksi dan mereka pasarkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di part-part selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.